Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang apa itu kreatif dan inovatif yang hubungannya dengan technopreneurship. Nah, di video saya sebelumnya sudah membahas apa itu technopreneurship, yaitu kita menjalankan satu bisnis atau satu kegiatan berwirausaha dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk menjalankan satu bisnis alangkah lebih baik ya atau akan disupport dengan teknologi itu baik bisa dalam bidang promosi ya, kemudian sistem informasi penjualan, entah itu penjualan online atau dari segi pelaporan keuangan dan masih banyak lainnya. Nah, yang jelas bahwa pemanfaatan teknologi ini akan menguntungkan bagi pihak penjual dan pembeli karena yang utama adalah dimudahkan, ya. Kemudian penyampaian produk itu bisa sampai dalam jangkauan yang luas. Nah, dalam hal ini selain menghasilkan produk dan jasa, kita harus berpikir untuk kreatif dan inovatif. Tujuannya adalah ketika produk itu sudah jadi, sudah mulai dipasarkan, bagaimana membuat produk itu bertahan lama di lingkungan masyarakat, ya. Nah, salah satunya adalah kita harus berpikir kreatif. Produk A, ya, yang tadinya biasa, kita buat, kita sentuh, kita masukkan sisi kreatif kita sehingga produk itu menjadi luar biasa. Nah, ya. Nah, apa itu kreativitas? Kreativitas itu adalah memikirkan sesuatu hal yang baru, gitu ya. Jadi bisa diartikan bahwa kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Nah, kalau misalkan bisa dicontohkan produk donat gitu ya. Donat yang biasa adalah donat yang atasnya meses dengan topping keju atau selai kacang gitu ya. Nah, mungkin kita bisa buat satu inovasi, bentuk kreativitas yang baru dengan mengkreasikan bahan bakar donat gitu ya. Bahan baku yang biasanya biasa tepung kita buat dengan kentang atau bahkan ketela ya. Ketela, dengan bahan baku ketela kita bisa membuat donat yang rasanya tidak jauh beda dengan yang berbahan tepung. Nah, itu kan menciptakan satu hal yang baru ya. Sama halnya dengan pizza gitu ya. Pizza yang sekarang itu adalah pizza dengan topping daging, sosis gitu kan. Nah, kita coba untuk masuk ke celah bagi orang-orang yang mungkin diet gitu ya. Nah, kita ganti nih. Nah, berbahan tepung dengan topping daging kita ganti menjadi bahan yang pizza terbuat dari bahan yang lebih sehat. Ya, misalnya dari jamur atau mungkin pizza tempe ya, pizza sayur atau apa gitu ya. Nah, itu akan membuat produk itu bervariasi. Tapi yang jelas sebelum kita meluncurkan satu kreativitas, kita survei dulu apakah produk itu kira-kira akan diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, berpikir kreatif adalah melihat dengan sudut pandang baru seperti tadi ya. Nah, contohnya adalah pizza tadi kita peruntukkan untuk orang-orang yang sedang program diet. Nah, bagaimana kita menyediakan mengkreativitaskan produk yang kita jual. Menemukan hubungan baru dan membentuk satu kombinasi baru. Nah, the art of creative thinking ya, mengembangkan 3 pertanyaan dasar. Apa itu kreativitas? Mengapa manusia itu berkreasi dan apa hambatan untuk menjadi kreativitas?
Nah, seperti tadi sudah disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta, ya. Nah, kreativitas ini dianggap sebagai kemampuan untuk menghasilkan gagasan baru atau wawasan baru. Ya. Nah, dari semua makhluk yang ada di dunia ini, hanya manusia yang dikaruniai akal untuk mengubah perilakunya ke arah yang lebih berbudaya, merencanakan kehidupannya, dan melahirkan gagasan kreatif. Nah, dengan memiliki kemampuan self-determination, menentukan pilihan sendiri dengan pertimbangan tanggung jawab. Nah, menurut John Adair, kreatif adalah menghadirkan suatu benda atau hal yang sebelumnya sama sekali atau belum ada untuk dipergunakan. Nah, ide ini berhubungan dengan ide baru, gitu ya, dan melibatkan sebuah usaha penggabungan dua atau lebih ide-ide atau hal-hal yang berbeda secara langsung. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang kreatif? Yang pertama adalah fluensi, ya, atau kelancaran. Banyak gagasan yang dikeluarkan secara lancar. Ya, orang yang mempunyai sifat kreatif adalah orang yang mempunyai banyak gagasan. Kemudian flexibility, ya, luwes dalam memecahkan masalah. Kemudian gagasannya asli atau originality, elaboration, penguraian, dapat menguraikan secara rinci. Ya, misalkan nih, saya mempunyai gagasan A, kemudian saya bisa merincikan, bisa menjelaskan secara detail gagasan yang diutarakan. Ya. Kemudian pendefinisian, ya, merumuskan kembali dengan perspektif yang baik. Jadi mampu mendefinisikan, ya, apa-apa yang diutarakan. Nah, hambatan orang kreativitas adalah masalah kebiasaan. Nah, biasanya orang itu kalau sudah berada di zona nyaman, nah dia sudah nyaman gitu ya, dia ogah untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Padahal kalau ada keberanian keluar dari zona nyaman tersebut, nah, akan banyak hal-hal baru yang bisa diekspor. Ya, nah, hambatannya itu kebiasaan, ya, kebiasaannya sudah saya sudah enak gini, udah ini aja gitu. Kemudian keterbatasan waktu dan energi karena kesibukan, jadi tidak ada waktu untuk berpikir untuk kreatif. Ya. Ketidakmampuan mengenali masalah, kemudian takut gagal. Nah, ini yang banyak ya kita temui. Wah, nanti kalau rugi bagaimana? Nanti kalau tidak balik modal bagaimana? Nanti kalau tidak laku bagaimana? Nah, takut akan sesuatu yang belum terjadi, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dia ya mempunyai jiwa wirausaha, ada satu kejadian, misalnya takut laku. Nah, biar laku itu harus bagaimana? Gitu ya. Oh, takut nanti modalnya tidak balik atau rugi. Biar saya tidak rugi, saya harus bagaimana? Nah, dikembalikan lagi. Itu yang nanti akan dijadikan motivasi ya untuk melangkah lebih maju. Kritik dari orang lain, ya, takut dikritik. Biasanya kalau dikritik yang hubungannya adalah negatif, nanti udah mutung. Nah, ya saya harap teman-teman tidak mempunyai sifat seperti ini. Ya. Jadi mampu ya atau mau menerima kritikan orang lain. Cepat puas diri, ya, tidak berpendirian, kesulitan memusatkan konsentrasi. Nah, kalau digambarkan menurut Adam, ya, conceptual blocks boosting, ya, ada perseptual, emosional, imagination, ya, kultural, dan lain sebagainya. Nah, coba kita cermati. Menurut teman-teman, ini gambar apa? Gitu ya. Ada yang bilang, oh gambar macan Bu, bagi orang yang menoleh Bu. Nah, kalau kita lihat di sini, ada beberapa bentuk yang bisa kita simpulkan. Nah, ini menggambarkan bahwa kita bisa melihat satu objek dengan
banyak perspektif, gitu ya. Misalkan saya mempunyai gini, misalkan saya mempunyai akan membangun satu bisnis, gitu ya. Nah, saya lihat perspektifnya, ya, dari segi sosialnya, dari sisi keuntungannya, dari segi misalkan penjualan atau pembeliannya. Nah, nanti didetailkan secara rinci. Nah, coba sekarang kita latihan. Romeo dan Juliet terbujur kaku di lantai. Ada air tergenang di dekat mereka. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Apa yang terjadi? Orang berpikiran bahwa, oh, Romeo dan Juliet mati, Bu. Ya, mati terus kemudian terbujur kaku karena minum racun. Ada juga yang menjawab Romeo dan Juliet berada di pinggir jendela, kemudian hujan turun badai, kemudian kedinginan, terus mereka meninggal di situ, terbujur kaku di lantai. Nah, karena kena hujan masuk ke jendela, gitu ya. Dan mungkin Anda berpikiran lain. Nah, sekarang coba apa yang Anda pikirkan? Nah, pernahkah Anda berpikir seperti ini? Dua ikan tengah berenang dalam akuarium mereka yang terletak di dekat jendela. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan meniup gorden jendela. Gorden tersebut lalu menggerai akuarium dan menjatuhkannya. Mereka ikut terlempar ke lantai dan lama-lama mati karena tidak bisa hidup tanpa air. Kedua ikan tersebut bernama Romeo dan Juliet. Jadi, Romeo dan Juliet itu bukan nama orang, tapi melainkan nama ikan. Gitu ya. Nah, coba sekarang berlatih untuk off the box, gitu ya. Kita berpikir di luar biasanya, gitu ya. Yang bisa kita petik adalah melihat dengan sudut pandang baru. Sebenarnya masalah yang kita hadapi itu tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir yang positif. Nah, misalkan memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat. Saya punya contoh. Ada 3 orang, ya. Dia punya sisir, mau menjual sisir, usaha sisir, gitu ya, penjual sisir. Dia diminta untuk bosnya masuk ke dalam wihara, ya, di mana wihara itu ada banyak biksu, ya. Nah, penjual yang pertama mengatakan bahwa ya nggak mungkin, saya harus menjual sisir di antara biksu-biksu. Pasti sisir itu tidak akan laku. Oke, itu yang pertama. Pesimis. Penjual kedua berkatakan bahwa, oke, saya bisa, tetapi lakunya tidak akan banyak. Nah, cara dia adalah menjual ke turis yang datang. Ya, hanya menjual sisir ke turis. Nah, penjual yang ketiga, dia mencoba untuk keluar dari zona biasanya, gitu ya. Dia melakukan pendekatan kepada ketua biksu, ya, kepala biksu di sana. Dia melakukan negosiasi. Negosiasi yang dilakukan adalah bagaimana caranya sisir ini bisa dijadikan souvenir bagi para wisatawan yang berkunjung dengan dibubuhi tanda tangan biksu-biksu yang memang terkenal di sana. Nah, dari sini kan kelihatan, ya. Oke, dari 1, 2, 3, maka yang berpeluang atau yang memiliki jiwa kreatif, ya, yang memiliki jiwa wirausaha dan mempunyai pemikiran yang luar biasa, yaitu yang penjual ketiga, gitu ya. Nah, saya harapkan nanti teman-teman juga mempunyai pemikiran seperti itu, gitu ya. Nah, biasanya HP itu tuh hanya biasa untuk telepon dan WA, telepon, browsing, ya, dan chat,
Bagaimana handphone ini mempunyai nilai lebih? Nah, bisa dimanfaatkan untuk berjualan online, gitu kan? Nah, mungkin bisa dijadikan apa yang secara fungsionalitas dia akan bertambah. Nah, contoh kreativitasnya, kalau biasanya kita temukan produk semangka itu bulat, nah ini diciptakan semangka bentuknya kotak, ya kan? Kalau dulu handphone itu hanya fungsinya handphone, kalau kita foto itu juga kamera, tetapi sekarang sudah dikombin menjadi handphone dan kamera jadi satu. Ya, untuk media jemuran, biasanya yang di tanah ya itu ya, yang diangkut-angkut itu, nah itu tidak efisien, kemudian dibuat menggantung di atap, jadi lebih mudah. Ya. Jadi kita harus memiliki satu kreativitas dalam bentuk create, ya, membuat kombinasi baru, jadi produk yang sudah ada kita combine, menggunakan input yang random, ya, membuat eliminasi, ya, setelah kita memiliki banyak produk, ya, kemudian kita buat eliminasi, ya, mana yang layak untuk kita lanjutkan, menggunakan alternatif, mencoba cara pikir terbalik, dan menggunakan kasus ekstrim. Nah, pasti ada pernah dengar ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini juga bisa kita terapkan dalam menjalankan satu bisnis. Ya, kita masuk ke dalam, misalkan kita kerja di percetakan, ya, kita amati apa yang terjadi di sana, ya, terus kemudian kita tiru, tidak semerta-merta tiru dengan produk kita bekerja dulu, tetapi kita modifikasi, terus kita kemudian jalan membuka bisnis baru. Ya. Nah, tip meningkatkan kreativitas yang pertama adalah tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi tujuan, mempelajari seni musik, berolahraga, jalan kaki tanpa alas. Nah, mungkin bisa dicoba ya. Kenali hambatan kreativitas Anda dan lakukan rencana aksi untuk mengeliminir hambatan tersebut. Nah, biasakan untuk berpikir berbeda. Ya, nah, kreativitas itu terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Saya mempunyai ide banyak, tetapi kalau tidak ada action ya sama saja. Ya, jadi memang kalau sudah mempunyai ide, segera untuk dilakukan. Untuk kreatif. Masuk ke dalam inovasi, gitu ya. Nah, inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Nah, konsep pembaruan ini berbeda bagi kebanyakan orang karena sifatnya relatif. Apa yang dianggap baru oleh seseorang atau pada satu konteks dapat jadi merupakan satu yang lama bagi orang lain atau dalam konteks lain. Menurut saya baru, tetapi menurut orang lain itu sudah tidak baru. Ya. Inovasi adalah memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai atau manfaat. Untuk menghasilkan perilaku inovatif, seseorang harus inovasi secara mendasar sebagai proses yang dikelola. Nah, ini adalah karakter. Kalau tadi karakter individu yang punya inovatif, ya kalau tadi kan kreatif. Kalau ini adalah inovasi. Memiliki visi yang jelas terhadap hasil yang akan dicapai, bahkan ketika mereka belum memiliki titik awal yang pasti, bagaimana untuk mencapainya. Ya. Seorang individu yang memiliki perilaku inovatif, dia harus mendefinisikan sasaran yang spesifik, dapat mengambil manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Mampu menghadirkan contoh, masalah atau wujud nyata ide untuk membujuk dengan rasional, mendapat dukungan, berani dan mampu mengambil resiko yang telah diperhitungkan
dan menghadapi kesulitan hambatan, mampu memotivasi ya atau dan menginspirasi orang dalam melakukan kegiatan, mampu mempengaruhi untuk menggerakkan dukungan dan sumber daya yang ada, mampu mengatasi hambatan dengan baik, ya, memiliki ketekunan menjaga momentum setelah adanya penurunan antusiasme anggota kelompok, dan mampu meyakinkan seluruh anggota kelompok agar terlibat secara penuh dan adil dalam setiap penghargaan yang diambil. Nah, ini menurut George J.M. Enzuzi ya. Nah, inovatif itu mencari teknologi baru, ya. Kemudian bisa menghasilkan ide kreatif, memajukan dan memperjuangkan ide ke orang lain, mampu meneliti dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, bisa mengembangkan rencana dan jadwal yang matang, kemudian kreatif. Nah, macam-macam inovasi, ada inovasi produk, inovasi proses bisnis, dan inovasi jasa. Ya, seperti tadi, ya, kembali ke pengertian bahwa menciptakan atau membuat sesuatu, menemukan atau mengimplementasi sesuatu yang baru ya, ke dalam situasi yang baru. Terima kasih. Demikian untuk kuliah hari ini. Untuk selanjutnya silakan Anda aktif di forum. Ya, ada pertanyaan yang harus Anda jawab dan sifatnya adalah wajib. Ya, jika nanti Anda menjawab maka akan terekam aktif. Nah, begitu sebaliknya kalau Anda tidak menjawab maka Anda akan terekam tidak aktif. Ya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi